puji nama Tuhan, berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita akan kembali merenungkan dari seri perenungan kita dari kitab Amsal. Yang hari ini kita akan masuk di Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-22. Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai 22 ini menuliskan mengenai faedah daripada menuntut hikmat. Faedah berarti guna, manfaat, sesuatu yang menguntungkan. Setelah meramalkan kehancuran orang-orang yang bersikap degil dalam ketidaksalehan mereka, di dalam pasal ini Salomo memusatkan perhatian kepada mereka yang bersedia diajar. Penulis ingin menyampaikan tentang kegunaan atau hikmat atau keuntungan jika seseorang bersungguh-sungguh untuk memperoleh hikmat dan hidup penuh berhikmat. Bagian pertama ini penulis menunjukkan bahwa apabila seseorang mau menggunakan sarana pengetahuan dan anugerah dengan tekun, maka mereka akan menerima hikmat dari Allah, yaitu pengetahuan dan anugerah yang mereka cari, yang kita boleh lihat dalam ayat pertama sampai ayatnya ke-9. Dalam ayat pertama sampai ayat ke-9 ini kita dapat melihat 3 hal. Penulis kitab Amsal menuliskan beberapa sarana untuk memperoleh hikmat. Yang pertama, firman Allah di ayat 1 dan di ayatnya yang kedua. Kita harus memperhatikan firman Allah dengan baik, sebab itulah perkataan hikmat yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan jiwa kita. Karena hikmat bersumber pada Allah, maka kita perlu menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Nya dengan teratur dan sungguh-sungguh. Kita perlu membuka hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan. Firman Allah bagi kita saat ini yaitu Alkitab, merupakan sumber dan patokan untuk memperoleh hikmat serta pengertian di dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha supaya telinga kita mendengarkan firman Allah dan mencenderungkan hati kita kepada firman Tuhan itu. Demikian juga kepada hikmat atau kepandaian itu sendiri. Banyak hal bijaksana yang bisa ditemukan di dalam rancangan manusia, tetapi pewahyuan ilahi dan kehidupan beragama yang sejati yang dibangun di atas hikmat, itulah yang merupakan hikmat yang sesungguhnya. Kita harus menyimpan firman Tuhan itu atau perkataan Allah seperti kita menyimpan sebuah harta yang berharga yang tidak ingin dicuri oleh perampok. Kita bukan saja harus menerima, tetapi juga menyimpan firman Allah itu di dalam hati kita supaya senantiasa siap kita gunakan. Yang kedua, berdoa, yang boleh kita lihat di ayatnya yang ketiga. Karunia-karunia yang baik dan sempurna asalnya dari Allah. Demikian juga ketika kita mengharapkan hikmat, maka kita memintanya kepada Allah melalui doa dan permohonan kita. Kita dapat belajar dari Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Kita perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa
dan persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, berusaha. Yang boleh kita lihat juga di ayat yang keempat. Kita belajar bahwa untuk memperoleh hikmat harus ada usaha yang serius, tidak mengenal lelah, bersemangat, dan terbuka untuk dipimpin oleh hikmat. Mencari hikmat melibatkan pikiran, indera, hati, dan kemauan kita. Sikap ini dimiliki oleh orang yang tahu dan yakin bahwa hikmat yang didasari takut akan Tuhan adalah hikmat yang berharga bagi hidupnya. Kita harus mencari hikmat seperti mencari perak, menginginkannya jauh lebih melebihi semua kekayaan dunia ini. Kita harus mencari hikmat seperti contohnya, seperti orang-orang yang menggali-gali di tambang-tambang dengan menghadapi tantangan dan bahaya besar dengan ketekunan tanpa kenal lelah dan keteguhan serta ketetapan hati yang tak terkalahkan dalam upaya mencari hasil tambang itu sendiri. Harus serajin itulah kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan agar kita memperoleh hikmat yang sejati. Bagian kedua dari penulisan kitab Amsal ini mau menunjukkan betapa sangat menguntungkannya hikmat itu bagi kita. Hikmat yang akan memelihara kita dari jerat orang jahat yang boleh kita lihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-15. Dan perempuan yang jahat yang boleh kita lihat ayatnya ke-16 sampai ayatnya ke-19. Hikmat akan menuntun sehingga kita tidak berjalan di jalan yang jahat. Hikmat akan menguatkan sehingga kita tidak tergoda dengan perempuan yang jahat. Orang yang berhikmat tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang yang menyukai kejahatan. Siapakah mereka? Mereka ialah orang-orang yang telah menjauhi Allah dan menghindar dari pimpinan Allah. Mereka memilih jalan mereka sendiri, yaitu jalan yang menuju kegelapan. Sementara orang yang menyimpan hikmat dalam hatinya akan dapat menghindari perempuan yang jahat dan perempuan asing yang berusaha merayunya. Yang boleh kita lihat di ayatnya ke-16. Kita baca di sini bahwa perempuan itu sendiri sebelumnya telah meninggalkan pasangan hidupnya dan juga telah meninggalkan Allah. Ayat 17 sampai ayatnya ke-18. Kejahatannya bertambah karena perempuan itu mempengaruhi banyak orang untuk meninggalkan Allah. Yang boleh kita lihat di ayatnya ke-19. Maka akhir hidup si perempuan itu jelas. Ia akan dihukum Allah. Ayatnya ke-18 dan ayatnya ke-22. Yang berikutnya, hikmat akan memimpin dan tetap menjaga kita di dalam jalan orang benar. Yang boleh kita lihat di ayat 20 sampai ayatnya ke-22. Hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Yang boleh kita bisa sama-sama melihat di ayat 20 sampai 21. Dan orang yang bersedia dipimpin oleh hikmat adalah orang yang berani untuk hidup di luar pengaruh orang-orang yang menentang Allah. Hikmat memang hanya akan memimpin orang untuk hidup berdasarkan kehendak Allah. Sebab itu bila orang tidak berhikmat, orang itu akan mudah terjebak ke dalam berbagai hal yang menjauhkan dirinya dari kebenaran akan Allah. Dengan hikmat, kita juga akan hidup bermoral tinggi dan luhur. Dan yang
terutama kita akan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalimat-kalimat Amsal yang begitu indah bisa mendorong kita untuk memilih jadi orang yang berhikmat. Namun ingatlah bahwa untuk jadi berhikmat kita perlu menimba hikmat itu dari sang sumber hikmat sendiri. Maka sediakan waktu Anda bagi Dia sang hikmat tertinggi, hingga hikmat itu juga menjadi bagian hidup yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.